Silakan lambaikan tangan. Yesus Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat saudara. Kasih kemurahan Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, baik saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah patut kita tinggikan dalam hidup saya dan saudara. Apapun keadaan saya dan saudara, Yesus lebih dari segalanya. Mungkin dalam keadaan yang takut, mungkin dalam keadaan yang terjepit, mungkin dalam keadaan
Sungguh kehadiran Tuhan benar-benar ada di tengah-tengah kita. Sekalipun dimanapun kita berada, kita rasakan kehadiran Tuhan. Semuanya saudara, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
Saudara men, yang di rumah coba salam-salaman dulu deh. Yang di rumah salam-salaman. Ayo, jangan kebanyakan ngadep tembok, ngadep masakan. Coba salam-salaman dulu, kasih senyum. Allah Yesus luar biasa saudara. Allah sanggup memberkati saya. Saudara men, kita sama-sama bersukacita pada hari ini. Allah kita luar biasa saudara men. Sama-sama ya, katakan apa yang tak pernah dilihat mata. Sama-sama katakan apa yang tak pernah didengar telinga.
dalam hidup saya dan saudara, men. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengagungkan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman. Kita duduk diam, kita merenungkan, kita akan siapkan hati ini, kita siapkan bejana kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Dalam keadaan apapun juga saudara, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut. Kenapa saudara? Firman Tuhan adalah yang luar biasa, suaranya yang lembut, suara yang dahsyat, suara yang luar biasa, yang mengubahkan saya dan saudara, yang memberi jawaban tentunya dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu, peganglah janji Tuhan dalam firman-Nya, maka Dia akan mengubahkan saya dan saudara. Haleluya. Jajamah senang hidupku, siapkan hati, siapkan hatimu. Hamba-Nya akan menyampaikan kebenaran firman-Nya, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Firman yang lembut, firman yang luar biasa, mengubah hidup saya dan saudara. Kita katakan sama-sama. Hidupku beri damai di hatiku, semua telah berubah dan aku tahu Yesus coba jadi baru. Dia coba setiap hidupku, dia beri damai di hatiku, semua telah berubah dan aku tahu Yesus coba menjadi baru. Yesus coba setiap hidupku, Dia beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Yesus coba ku jadi baru. Dia coba setiap hidupku,
oleh dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh bertahan ya Tuhan, itu oleh karena berkat-Mu ya Tuhan, oleh kemurahan-Mu ya Tuhan, oleh anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, untuk kami siap menerima. Kami akan percaya Tuhan, melalui firman-Mu itu akan menguatkan kami Tuhan, menguatkan iman percaya kami kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Dan Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan ini, dalam masa-masa yang saat ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Dalam kondisi apapun juga, kita tidak akan terhimpit dalam kondisi yang sulit ini. Yakin dan percaya, kita tidak akan terhimpit walaupun dalam kondisi yang sempit ini, yang sulit ini. Kita percaya Dia berkuasa atas segala-galanya. Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan berkuasa atas segala yang ada di bumi ini. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Saat ini ada roh penolong, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Saudaraku yang kasih Tuhan Kristus, pada minggu ini dalam bulan ini juga tema dari pusat yaitu bagaimana mewartakan Tuhan melalui Roh Kudus. Dan juga tema pada hari ini yaitu manfaat buah roh dalam kehidupan. Kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ke 26. Saya akan baca dengan cepat. Saudara bisa baca, silakan buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu beri dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat yang 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang
dan saling berdengki. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan membahas bagaimana manfaat buah roh di dalam kehidupan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan dari manfaat dari buah roh itu di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus mati disalib, bangkit dan naik ke surga, bukan hanya untuk setiap orang percaya menerima karunia keselamatan dan penebusan dosa saja, melainkan juga membuka jalan agar Roh Kudus dapat menyertai setiap orang percaya. Saudaraku, bagaimana manfaat di dalam manfaat buah roh di dalam kehidupan kita? Saudaraku, kita tahu kemarin waktu saya khotbah sebelumnya ada 3 karya besar bagi Allah, bagi dunia ini. Yaitu yang pertama, karya bagaimana Tuhan itu mati. Kedua, bangkit. Dan ketiga adalah naik ke surga. Dan ketika Tuhan naik ke surga, tentu murid-murid ini menjadi galau. Menjadi galau, saudara. Jadi merasakan bahwa, terus secara physically, Tuhan mana? Tuhan juga tidak ada. Mungkin secara fisik seperti itu yang dikhawatirkan oleh murid-murid Yesus pada waktu Ia mau naik ke surga. Ketika mulai mati dan bangkit terus naik ke surga. Tapi apa yang dikatakan Tuhan bagi murid-muridnya untuk menguatkan imannya? Memang secara fisik Tuhan tidak berada di tengah-tengah murid-muridnya. Tapi Tuhan menjanjikan, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang penolong. Itu penolong yang lain, yaitu adalah roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Saudaraku, itulah yang menjadi penghiburan bagi kita semuanya. Bahwa Tuhan tidak cuek kepada kita. Tuhan tidak, artinya Tuhan memperdulikan kita. Jadi jangan mengkhawatirkan bahwa secara fisik ini saudara tidak melihat. Mungkin saat ini nggak mungkin saudara bisa melihat. Karena melihat Tuhan adalah melihat dengan kacamata iman. Kalau kita nggak punya iman, tidak mungkin kita bisa melihat Tuhan. Hanya oleh karena iman kita bisa melihat Tuhan. Tanpa itu tidak akan pernah bisa nyambung, saudara. Jadi sama aja seperti Joko Sombong naik ojek, gak nyambung cek. Jadi kita tuh harus melihat Tuhan adalah menurut kacamata iman kita, tidak bisa menurut secara fisik kita. Dan terus apakah perannya, apa manfaatnya itu dalam buah roh dalam kehidupan kita? Mungkin saudara tidak sadar bahwa bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Setiap langkah saudara itu dipimpin oleh Tuhan. Sudah ada lagu, setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkah kita, step by step, kita akan dipimpin oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, seperti sebuah ilustrasi. Kalau kita atau Bapak Ibu Saudara lagi pergi mungkin naik mobil ketika malam hari, ketika saudara mau pergi mungkin dari Jakarta ke Surabaya, ya, tidaklah mungkin lampu mobil itu bisa menyorot dari Jakarta langsung menyorot ke Surabaya. Kayak lampu soklo yang begitu watt, berapa watt. Mungkin yang ribuan watt pun tidak akan mampu. Berapa biayanya jika itu terjadi, menyorot jalan full dengan sinar itu. Berapa banyak energi yang harus dihabiskan, berapa listrik yang berapa watt yang harus dihabiskan.
Tetapi saudaraku yang kasih, apakah tidak bisa jalan? Kenyataannya adalah jalan. Apa yang terjadi? Bahwa ketika mobil kita akan dikendarai dan mobil itu akhirnya sampai ke Surabaya, dia hanya bisa menyinari, bisa menyorot. Itu paling-paling cuma hanya sekitar 50 meter itu ada hebat. Itu lampu kedip yang panjang. Kalau yang pendek cuma hanya 10 meter. Artinya apa saudara? Ketika mobil itu bisa menyoroti jalan di depannya ketika gelap, akhirnya dikit demi dikit akhirnya sampai juga di Surabaya dan dalam kegelapan. Jadi saudara jangan berpikir bahwa Tuhan akan menghidupi saudara, akan menyertai saudara dalam arti bahwa secara full. Tetapi Tuhan menyertai saudara setiap step. Tuhan tidak akan menyediakan segala sesuatunya, tapi Tuhan setiap langkah kita, setiap hari, day per day, Tuhan akan menyertai kita. Jadi berhentilah untuk komplain kepada Tuhan. Kita mau belajar, bahkan penyertaan Tuhan itu senantiasa di dalam kehidupan kita. Dan terus bagaimanakah? Apa saja peranan dan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Saudaraku yang kasih, manfaat roh dalam kehidupan ada 3 hal. Yang pertama adalah agar tidak menuruti keinginan daging. Di dalam Galatia 5:16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Seringkali kita akan memaksakan Tuhan. Kalau seperti lagunya Krisdayanti, kalau bisa Tuhan kasih ini yang aku mau. Memang surprise, ku tahu yang ku mau. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita memaksakan Tuhan. Ini maunya saya. Jadi kita tuh bisa mengatur Tuhan ini. Berlagak banget kita ya. Seringkali kita maunya mengatur Tuhan. Tuhan, saya maunya seperti ini. Kalau nggak dapat doanya nggak dikabulkan, stres saudaraku. Hati-hati ketika stres. Bisa-bisa jadi stroke. Setelah stroke jadi dead. Masuk ke villa 2 kali 1 artis atau mati saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, janganlah memaksakan kehendak kita. Itulah yang sering terjadi. Bagaimana kita supaya kita manfaat dari sebuah buah roh dalam kehidupan, supaya kita tidak menuruti kedagingan kita. Memang kedagingan roh adalah berbeda. Seringkali kita mungkin menginginkan kedagingan itu memang enak, gitu, menurut kacamata kita. Gitu. Menurut kacamata kedagingan memang enak siapapun. Tetapi di mata Tuhan tidak. Bagaimana Tuhan dicobai di gunung pencobaan. Waktu itu saya tidak ada waktu itu selalu kalau kita ada Holy Land pasti masuk dalam di gunung itu di Jericho. Bagaimana Tuhan dicobai oleh iblis. Loh, perangnya bagaimana? Untuk menjatuhkan diri. Nanti akan ditopang loh. Akan dikasih berapa kekayaan di dunia ini. Kurangnya apa coba, saudaraku? Seringkali kita juga gemerlapan ditawari oleh jabatan supaya bisa naik pangkat. Akhirnya kita juga menjual keimanan kita. Saudaraku, ini yang sangat menyedihkan, saudaraku yang dikasihi. Hanya karena menuruti keinginan daging, supaya bisa mendapatkan jabatan yang diinginkan, akhirnya rela menjadi atau beralih agama, menjual imannya. Saudaraku, ini yang perlu disalibkan.
Memang sesuatu hal yang kedagingan itu akan berbeda dengan keinginan roh. Bagaimana Tuhan menuntun roh kita itu untuk menuju kebaikan. Kalau kita tidak mau menuruti itu, berarti sama aja kita menuruti hanya kehendakku. Yang sulit bagaimana menuruti kehendaknya. Ini sangat sulit. Lebih enak memang menurut kehendakku. Itulah keinginan daging. Bagaimana Tuhan katakan supaya kita tidak menuruti kedagingan kita. Terus kita ingin melakukan yang baik di mata Tuhan, namun seringkali faktanya kita melakukan yang sebaliknya. Saudaraku, seringkali kita tuh kadang-kadang juga, kita mau berbuat baik, tetapi kadang-kadang kita tuh menjadi tipis beti, beda-beda tipis. Ketika kita mau berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan, dengan sebuah puji-pujian, dengan khotbah yang luar biasa, tetapi mencuri kemuliaan Tuhan. Kita dengan bangganya, luar biasa, akhirnya kita dipuji-puji seorang worship leader, seorang penyanyi yang memuliakan Tuhan seolah-olah seperti itu. Tapi jadi orang menjadi seorang artis, artinya artis rohani. Akhirnya muncul sebuah kesombongan, mengambil kemuliaan itu yang seharusnya Tuhan dimuliakan, tetapi diambil oleh dirinya. Ini yang memang sulit untuk kita harus lakukan. Tapi kalau kita tidak tahu rule-nya, tidak tahu aturan dari Tuhan yang menghendaki, maka kita harus berbicara, apakah ini kehendakku, apa kehendaknya? Beda tipis, saudara, tapi itu sulit dan sangat bertentangan. Lebih gampang ini kehendakku, tapi itu menjalani kehendaknya itu juga tidak gampang, saudaraku. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa tidak menuruti kedagingan kita? Maka kuasai dan fokuskan pikiran kita kepada Tuhan dan perkata-kataannya. Perlu digarisbawahi, kuasai dan fokuskan pikiran kita kepada Tuhan dan perkataannya. Bukan kepada dunia dan segala kenikmatan yang ditawarkan dunia. Seringkali kita maunya instan, sebenarnya instan, cepet banget gitu ya. Tetapi itu yang banyak godaan. Bagaimana saudara dipamerin dengan kekayaan? Sekarang sudah banyak banget ini. Bagaimana sudah mendapatkan kekayaan dengan mudah, tapi ujung-ujungnya adalah penipuan. Mau? Yang rugi adalah Bapak Ibu Saudara sendiri. Kita harus peka, saudara. Kita harus bisa menguasai dan fokus kita kepada Tuhan. Kalau kita tahu firman Tuhan, kita tahu janji Tuhan, maka kita tidak akan tergelincir. Selama hidup kita on the track di dalam rule-nya Tuhan, maka kita akan aman-aman saja. Tetapi kalau kita sudah melupakan janji-janji Tuhan, melupakan atau tidak ada remind dari sebuah firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah pikiran-pikiran kita, halusinasi kita, apa yang menjadi tujuan kita sebelaka, bukan oleh tujuan kita yang kekal kepada Tuhan. Maka kalau kita supaya tidak jatuh dalam dosa dan kita tidak menuruti kedagingan, maka kita harus menguasai dan fokuskan pikiran kita kepada Tuhan dan perkata-katanya. Saya yakin percaya bahwa maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Dan yang kedua, manfaat dari buah roh dalam kehidupan adalah agar tidak di bawah hukum Taurat. Saudara, bagaimana kita supaya tidak di bawah hukum Taurat seperti dalam Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudaraku, kita di bawah hukum Taurat adalah perjalanan dalam perjanjian lama. Bagaimana kita harus 10 hukum itu harus diterapkan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau zaman sekarang, zaman adalah zaman mujizat, zaman kasih karunia, masuk dalam Injil yang diperubahan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau kita hidup
di dalam roh, maka kita tidak akan hidup di dalam hukum Taurat yang semuanya secara agamawi. Kita tidak hidup dalam secara agama yang diatur oleh agamawi, tetapi semua adalah kasih karunia. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di luar itu. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Kristus. Tapi jangan disalahartikan. Memang Tuhan berikan anugerah. Kalau kita diselamatkan, maka kita akan sekeluarga akan diselamatkan sampai selama-lamanya. Tetapi artinya bukan berarti bahwa kalau kita diselamatkan, sudah selamat, itu selamat selama-lamanya. Bukan itu artinya. Karena itu adalah pemahaman sendiri. Mungkin yang salah kaprah dan mungkin salah. Dan pemahaman yang benar adalah bagaimana kita hidup, itu memang percaya pada Tuhan dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi keselamatan itu kita akan bina. Keselamatan itu kita terus kita akan buat supaya kita itu tetap percaya pada Tuhan. Artinya bukan berarti kalau kita sudah selamat, kita berbuat dosa pun nanti tetap selamat. Bukan begitu. Tetapi kalau kita selamat dan kita bagaimana memelihara keselamatan itu, kita hidup dalam sebuah kebenaran. Bukan sekali selamat itu selamanya akan selamat dalam walaupun hidup yang bergelimang dosa. Tetapi bukan itu. Yang artinya adalah kita akan selamat oleh kasih karunia Allah. Tetapi kita harus hidup dalam setiap hari dalam hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi jemaat di Galatia pada saat itu meninggalkan Injil kasih karunia yang diterima dengan berbalik dalam kehidupan yang menghasilkan buah-buah roh pada hal-hal yang membuat mereka berada dalam belenggu hukum Taurat. Jadi kalau kita meninggalkan kasih karunia Allah, maka sama aja kita akan kembali kepada hidup dalam hukum Taurat, hukum secara agamawi. Jadi kita harus terus-menerus melekat dan menghasilkan buah-buah roh. Kita harus terus-menerus melekat dan menghasilkan buah-buah roh agar kita dapat memulai dalam roh dan juga tidak mengakhirinya dalam daging. Agar kita tidak memulai dalam roh tapi mengakhiri dalam daging. Jadi kita tetap bagaimana kita akan memulai dalam roh dan mengakhirinya dalam roh. Dan yang terakhir, yang ketiga, manfaat dari buah roh dalam kehidupan, yaitu agar kita dipimpin oleh roh. Dalam Galatia 5:25, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudaraku, di zaman yang semakin sukar seperti saat ini, seharusnya kita membutuhkan pimpinan Tuhan lebih dari sebelumnya. Saudaraku, bagaimana manfaat buah roh di dalam kehidupan kita? Saat ini saat yang sangat sulit, saudaraku. Penerapan PSBB, setiap kota-kota sudah mulai dari Jakarta tidak bisa keluar, bahkan dari keluar juga tidak bisa ke Jakarta. Bagaimana dengan melalui PSBB ini? Bagaimana dunia usaha? Banyak yang mungkin sudah mulai gulung tikar, sudah mulai mem-PHK. Bagaimana untuk bisa survive ini? Kadang-kadang saya juga sebagai pengusaha juga, saya mengalami bagaimana sulitnya, bagaimana untuk bisa survive. Saya mau belain seperti ini. Kita juga harus memperhatikan peraturan yang ada dalam pemerintahan. Karena kita hidup dalam pemerintahan, kita harus tunduk pada pemerintah. Tetapi sisi lain kita harus bisa survive, menghidupi usaha kita. Kalau kita hanya berdiam diri saja, bagaimana mungkin kita tidak bisa untuk menghidupi staf-staf kita? Itu kan menjadi masalah, saudaraku. Sangat sulit rasanya memang. Bagaimana dalam kondisi sekarang cukup sulit gitu loh. Maka saat ini juga lah kita perlu pimpinan roh. Bagaimana Tuhan memberikan kita dipimpin oleh roh dalam kondisi saat ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, sering juga kita tahu bahwa bagaimana hidup kita oleh roh ini.
Saudara, saya jadi ingat bagaimana buah-buah roh ini dalam kehidupan kita. Bagaimana buah roh kesabaran, buah roh. Supaya kita semakin hari semakin lebih baik di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita akan mengalami, saudara, mungkin kita berdoa supaya kita hidup, supaya Tuhan beri saya kesabaran, salah satu dari buah roh gitu ya. Saya jadi ingat begini, saudaraku, Tuhan berikan kami Tuhan sebuah kesabaran. Tapi kadang tidak seperti yang kita minta, saudara. Harapan saya mungkin, atau harapan Bapak Ibu Saudara, kalau kita meminta sebuah kesabaran, Tuhan itu memberi sebuah hadiah sabar ekstra. Wah, Tuhan berikan kesabaran yang ekstra, langsung blok masuk saudara, langsung saudara menjadi orang yang sabar. Dari orang yang bengis, orang yang mungkin kesabaran, menjadi sangat sabar gitu ya. Kayak sulap itu dah, simsalabim langsung berubah jadi sabar. Walaupun namanya bukan sabar. Itu yang terjadi, saudaraku. Tapi kenyataannya apa? Ketika kita minta buah roh, yaitu tentang kesabaran aja lah, salah satu contohnya gitu ya. Bahasa yang lain dulu, saya contoh yang kesabaran gitu ya. Nah, ketika kita minta kesabaran, ternyata Tuhan tuh kasih masalah di dalam kehidupan kita. Wah, ya tahu. Loh, maka saudara pastikan komplain, Tuhan, saya nggak minta masalah, tapi saya minta kesabaran Tuhan. Berikan kami kesabaran yang ekstra. Tapi kenapa Tuhan beri kami sebuah masalah? Seringkali itulah yang berbeda. Apa yang kita inginkan itu berbeda dengan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita lupa apa yang kita butuhkan itu belum tentu Tuhan itu ini cocok buat kamu. Jadi ketika ketika minta kesabaran, ternyata Tuhan kasih itu masalah. Loh, terus apa hubungannya? Saya minta kesabaran dikasihnya ke masalah. Ternyata saudaraku, Tuhan itu jauh lebih bijak. Kalau kita diberi hadiah sabar, maka kita dengan enaknya sendiri menggunakannya. Itu gampang, sama aja kita mau mengail gitu ya, mengail ikan. Kita tuh bukan mengailnya, tapi kita harus dapat ikannya. Tetapi Tuhan berikan kailnya, saudaraku. Jadi kita tuh butuh untuk bisa berusaha sendiri. Bagaimana tuh bisa berusaha sendiri? Ketika kita dalam sebuah masalah yang menjengkelkan kita, justru malah bikin kita tuh jengkel lebih parah, mungkin bisa marah-marah. Nah, kalau kita dikasih masalah marah-marah, maka yang terjadi bahwa kita itu tidak sabar. Tapi ketika kita itu menjadi sabar, ketika kita mengalami menangani masalah itu, nah itu loh akhirnya kita baru tahu, oh iya, maka Tuhan tuh supaya kita diberi sabar, Tuhan berikan masalah. Dengan masalah itu kita dengan sabar bisa menyelesaikan. Itu loh namanya Tuhan sudah berikan kesabaran. Jangan punya persepsi bahwa kita berdoa minta kesabaran, Tuhan langsung berikan kesabaran ekstra. Bukan. Tapi Tuhan berikan yang lain. Tetapi intinya bahwa pada endingnya kita juga akan diberi. Oh ya, kita akhirnya mengerti ternyata benar. Saya bisa sabar. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah manfaat buah roh dalam kehidupan kita. Jadi, namun Tuhan tidak akan memimpin kita jika kita tetap menghidupi kedagingan kita, walaupun kita terus meminta Roh Kudus memimpin kita. Jadi, janganlah kita minta pimpin Roh Kudus, tapi kita tetap menghidupi kedagingan kita dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita hidup dalam roh, ayo kita juga minta berdoa kepada Tuhan untuk minta roh, dan kita hidup dalam roh. Harus tanggalkan perbuatan daging itu, sehingga kita akan tetap hidup dalam Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, seperti dalam Kolose 3 ayat 8 demikian firman Tuhan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan dan fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, saat ini
Janganlah saudara menjadi penyebar hoax yang ada, yang akan memperkeruh keadaan saat ini. Dan semakin kita sulit dalam pola pandemi COVID-19, janganlah saudara akan menambahkan kekejian, fitnah, hoax. Ayo kita akan berbijaksana. Kita akan hidup di dalam roh. Kita akan menyelesaikan semua ini supaya pandemi COVID-19 akan sirna dalam di bumi Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Jika pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, bagaimana manfaat buah roh dalam kehidupan. Saudara kita yakin dan percaya bahwa melalui manfaat buah roh dalam kehidupan kita, supaya kita akan tidak menuruti keinginan daging, agar tidak di bawah hukum Taurat, agar kita juga dipimpin oleh roh. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah ketika hal ini kami boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, kita boleh menjalaninya dan menjadi hidup Tuhan. Hidup kami hidup di dalam roh. Tuhan, terima kasih. Serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari di minggu pertama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus, dan saya akan undang Bapak Indro untuk melayani untuk perjamuan kudus. Dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada saat ini pada kesempatannya Tuhan, kami boleh di rumah masing-masing untuk kami bisa menjalankan, melakukan sakramen perjamuan kudus Tuhan. Biarlah Tuhan roti dan anggur Tuhan menjadi peringatan akan Engkau ya Tuhan. Sebab aku yakin percaya Tuhan atas kematian-Mu, kami boleh diselamatkan oleh karena Engkau. Biarlah kami Tuhan mengingatkan penderitaan Engkau Tuhan. Terima kasih kami serahkan dalam tangan-Mu, kami serahkan juga Tuhan, kaitu dalam kasih Tuhan. Biarlah Tuhan suci dan kuduskan Tuhan, sudah dalam melayani Engkau. Tuhan sucikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk mempersiapkan. Mari kita akan bangkit berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan mengenai sakramen perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di atas kepala. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persembahan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tangan saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur karena Tuhan sudah melawan kita lewat firman-Nya yang ajaib, yang luar biasa, lewat hamba-Nya. Saya yakin dan percaya kita semua sudah dikuatkan, amin. Kita sudah dipulihkan, kita sudah dikuatkan, kita sudah ditopang dengan luar biasa, dengan dahsyatnya kuasa Roh Kudus. Amin, haleluya. Di nama Tuhan kiranya kita akan menjadi pemenang, semakin kuat di dalam Tuhan. Sekalipun dalam keadaan virus yang sedang merajalela saat ini, sekalipun mungkin kita selalu ada di rumah dan di rumah saja, kita tidak pernah kemana-mana beberapa waktu ini, tetapi kita terhibur, kita terberkati dengan sukacita oleh jamahan Tuhan, oleh lawatan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara yang kasih, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama, itulah firman yang ajaib yang menguatkan saudara. Amin. Baik saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam doa saya dan saudara pun kita akan tak putus-putusnya pula menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita memohon, kita meminta pertolongan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak ada apa-apanya, kekuatan kita tidak ada, tetapi Tuhan Allah yang luar biasa saudara, yang sanggup memberikan jawabannya yang dan amin lewat firman-Nya. Oleh sebab itu saudara, kita bersyafaat bersama, kita berlutut bersama, kita berteriak bersama untuk mengundang Roh Kudus, untuk mengundang kuasa yang dahsyat itu untuk memulihkan keadaan dunia ini, bahkan secara khusus Indonesia kita yang tercinta ini. Secara manusia saudara tentunya kita khawatir, kita takut, tapi kita terhibur, kita dihibur oleh kuasa Tuhan. Amin saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita berdoa dengan tidak berkeputusan. Tidak ada yang tidur, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang bicara. Kita kusuk di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa kita bersama-sama, menyatukan hati kita jemaat imamat rajani dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Sekalipun mungkin kita berada di tempat yang berbeda, tapi doa kita naikkan bersama-sama. Tidak terkecuali kita semua, yang tua, yang muda, yang anak kecil, kita semua kita berdoa. Kita mengundang kuasa Roh Kudus bekerja di dunia ini. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap,
datang menerpa, ku tergetar sebab Kau di sisiku. Katakan sekalipun, amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Katakan kebajikan Tuhan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Sekali lagi kita sama-sama katakan, aku percaya kuasa Tuhan terjadi. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Kita membanggakan kuasa Tuhan bekerja sekali lagi. Katakan, aku percaya berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan, ku puji Engkau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sidang jemaat dimanapun engkau berada, kita menyatukan hati, kita mau naikkan doa syafaat kita. Bila kita bersatu hati, kita mohon kepada Tuhan, karena pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Di dalam segala kebutuhan kita, keperluan kita, masalah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus yang kami kenal dan kami sembah dan kami muliakan. Hanya Engkau-lah Tuhan tempat perlindungan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami memohon, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepadamu Tuhan kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami manusia yang tidak berdaya, kami penuh dengan kelemahan, tidak ada sesuatu yang dapat kami banggakan selain kami hanya dapat membanggakan Engkau yang adalah Tuhan. Karena di atas bumi ini tidak ada nama yang di dalamnya kami peroleh keselamatan selain daripada nama Yesus. Nama itu yang kami sembah, nama itu yang kami muliakan, nama itu yang kami memohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, di dalam ibadah GBI Mamat Rajani pada pagi hari ini Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, khususnya di dalam menghadapi situasi kondisi saat ini Tuhan. Wabah yang melanda seluruh dunia,
bahkan di Indonesia ini Tuhan, yaitu COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan kepada Tuhan, karena Engkau yang memiliki kuasa. Kuasa-Mu Tuhan Yesus mampu mengalahkan segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Kuasa sakit penyakit, Tuhan, Engkau telah kalahkan di saat Engkau mati dan bangkit dari antara orang mati. Kuasa dosa sudah dihancurkan. Tuhan Yesus, bahkan Tuhan, Engkau telah mampu menyucikan dan menguduskan hati kami. Kami menjadi milik kepunyaan-Mu yang telah Engkau tebus dari dosa oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mohon kiranya tangan belas kasihan-Mu, tangan kuasa-Mu Tuhan terulur untuk menolong bangsa kami terlepas daripada persoalan wabah virus ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang tepat dan telah menghasilkan hasil yang signifikan, di mana ada perkembangan yang baik, dan kami terus memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong pemerintah kami, dari Tuhan Yesus Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, para camat, dan juga lurah, RW, RT, semuanya. Tuhan yang telah berusaha, kiranya Tuhan terus akan memberkati. Juga para medis yang berjuang begitu luar biasa, Tuhan akan menolong, mampukan mereka. Tuhan, tolong bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami, lepaskanlah Tuhan Yesus daripada wabah ini Tuhan, supaya Tuhan situasi kondisi negeri kami boleh kembali seperti sedia kala, di mana Tuhan kami boleh Tuhan Yesus beraktivitas secara leluasa. Yang pertama Tuhan, gereja-Mu Tuhan boleh mengadakan beribadah secara bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami saat ini berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di negeri ini. Tuhan jaga, Tuhan lindungi hamba-hamba-Mu Tuhan, yang Kau jaga lindungi dari penyakit ini Tuhan. Tuhan Yesus, sehingga Tuhan yang mengalami sakit boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus, mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan jaga kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GBI Muhammad Rajani Cibubur ini Tuhan. Tuhan berkati dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan putrinya Olivia. Tuhan berkati seluruh majelis, seluruh pengurus jemaat, juga Tuhan Yesus, para jemaat dimanapun berada, yang saat ini kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami, Tuhan Yesus, daripada virus corona ini ya Tuhan. Kami boleh mengalami kesembuhan, kami boleh mengalami Tuhan Yesus sehat, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diproteksi oleh Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa bahwa situasi kondisi ini akan mempengaruhi perekonomian negeri kami Tuhan, dan juga perekonomian sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kecukupan, memberikan Tuhan Yesus berkat yang dari Tuhan, sehingga kebutuhan logistik, kebutuhan sembako akan senantiasa tercukupi. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Baik saudara, mari kita dapat berdiri untuk melaporkan Tuhan.
Diberkatilah keluaran masukmu, diberkatilah keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, apa yang kau perbuat dibuatnya berhasil. Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyertai kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menaruh wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia, damai sejahtera, pengharapan dan sukacita dari Allah Bapa. Bersekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha atau sudah dua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi yang percaya dan berkati sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ibadah telah selesai dan kami seluruh jemaat atas nama Gembala dan pengurus jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.